Mereka berhadapan dengan yang status secara pengalamannya jauh. Nah, mereka kadang-kadang merasa lebih bisa. Padahal ya harus mau ngajari. Ini memang dalam dunia UMKM sangat mereka itu sering tidak tahu atau tidak mau. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang persoalan dunia bisnis dan pekerjaan. Dan pada tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dinamika seseorang ketika promosi jabatan. Nah, jadi kan ya sebagaimana hampir semua orang lah pasti ketika dipromosikan jabatannya naik pasti ada kenikmatan, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Namun di balik kebanggaan itu pasti ada tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mendelegasikan tugas kita ketika kita promosi jabatan. Oke, langsung saja pertanyaan pertama Pak Dewan. Jadi ketika kita naik jabatan, kira-kira tantangan apa yang bakal kita hadapi maupun perusahaan hadapi? Jadi di saat kita mendelegasikan atau yang biasa mengerjakan pindah pekerjaan, problem pertama itu mereka tidak tegel. Ini tapi promosi jabatan home industry ya. Itu mereka tidak tegel menyampaikan. Umpama disuruh belanja, kamu belanja di toko I, dia kan di sana harus jauh. Yang dekat saja ada. Lah, ini harus dijelaskan secara komplit mengapa kok milih di toko I. Memang kadang-kadang mereka juga malas menjelaskan, ngapa kok harus di sana. Kan belum tentu mereka itu manut. Mereka kadang-kadang punya sikap tersendiri. Barangnya sama kok harus di sana. Padahal kalau kamu di toko sini bisa melihat barang lebih komplit. Kami sudah pernah ke sana, standarnya barangnya sama. Terus kamu juga bisa melihat kira-kira apa yang mau dibeli lagi, apa yang dibutuhkan. Tapi ini tidak dijelaskan kadang-kadang oleh yang lama. Lah kadang-kadang kamu beli di sana. Nah, ya, kalau yang merintah temennya itu ya sering ngeyel. Tapi kecuali kalau mungkin langsung pemiliknya, mereka dengan nada agak lebih tinggi, belinya di toko sana. Atau kadang-kadang juga yang memberi tugas itu tidak mantau. Well, itu kuning tidak ditakoni seperti itu. Kamu di sana, ternyata dia tidak beli di sana, gampang nih. Dianggap mereka itu manut seperti yang ngongkon. Nah, itu masalahnya, masalah yang paling besar mereka itu sering gampang nih. Dan istilahnya masih kurang memahami satu sama lain, sehingga seakan-akan kita bertindak bahwa dia seperti kita, padahal kan belum tentu gitu ya Pak. Oh, betul banget. Kadang-kadang menganggap dia itu seperti kita, padahal ora. Sehingga ya yang terjadi pasti dia akan berbeda. Kadang-kadang kan mereka berhadapan dengan yang status secara pengalamannya jauh. Nah, mereka kadang-kadang merasa lebih bisa. Padahal banyak hal yang tidak bisa, kadang-kadang harus malas mendetailkan. Itu kendalanya. Jadi ketika kita menghadapi kendala itu memang istilahnya dampaknya itu apa ketika proses itu tidak berjalan dengan baik itu? Dampaknya ya kita rugi. Karena satu kalau sampai salah, dua tidak tepat, ketiga waktunya bisa lama. Jadi tidak hanya rugi materi tapi juga rugi waktu gitu Pak. Waktu kan juga materi wong mereka. Waktu kan juga rugi wong mereka dibayar. Mengeluarkan biaya berapa jam mereka akan menghambat perjalanan. Jadi dengan itu ya istilahnya proses pendelegasian itu ya harus benar-benar dijalankan dengan cara yang tepat gitu nih. Ya, makanya kadang-kadang pentingnya ditekoni. Piye menurutmu piye? Itu bagian dari biar tahu pemikiran dia. Umpama mereka suruh cari pegawai, gitu ya didongke orang oyak-oyak, orang tekan-tekon, ojo sing kowe kalah powernya sehingga mereka nanti tidak bisa dikejar-kejar. Nah, itu juga harus dijelaskan. Kalau enggak ya mesti akan muncul masalah. Jadi sebetulnya masalah itu bisa diminimalisir kalau dijelaskan secara sungguh-sungguh dengan waktu yang lama. Jadi istilahnya cara
paling pertama ketika kita akan mendelegasikan itu harus benar-benar menyamakan persepsi dulu ya Pak. Sering-sering ngobrol, makan bareng gitu mungkin. Betul, sering ngobrol, sering dikandani, sering suruh bercerita. Kalau menurut kamu bagaimana? Karena apa? Kadang-kadang mereka itu tidak mau menjalankan seperti waktu kita menjalankan. Nah, itu yang menjadi masalah. Umpama sampah harusnya tiap hari sudah dikumpulkan, ditumpuk. Kalau nggak dikandani, ya orang ngerti gitu. Nah, seperti itu. Mereka itu sering tidak tahu atau tidak mau. Nah, berarti istilahnya selain kita menyamakan persepsi dulu kan juga mungkin juga kita harus bisa memberikan pedoman atau panduan yang jelas gitu ya Pak, mungkin biar nggak terlalu berulang-ulang gitu ya. Nek bahasa gayane misi visi. Iya, harus mereka kita jelaskan. Ini tuh begini loh, ini tuh begini. Jangan kita menganggap mereka itu sama dengan kita. Di saat mereka kita delegasikan ya kan jam terbangnya juga tidak sama. Jadi ya pertama tentu kita harus menyamakan persepsi dulu, terus kita juga harus mengenalkan visi dan misinya itu seperti apa di posisi itu gitu, sehingga ya tidak ada proses pendelegasian yang menjadi terhambat, yang mana itu nanti akan berdampak pada kerugian perusahaan. Betul. Jadi betul-betul diajak ngobrol, betul-betul didongke, dijelaskan apa rencananya, apa targetnya, biar mudah melaksananya bagaimana. Oke, jadi kan istilahnya tadi pertama kita harus istilahnya menyamakan persepsi, memahami satu sama lain, terus kemudian kita sampaikan visi dan misi yang ada dalam naungan posisi itu. Cuman mungkin problemnya bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa pendelegator atau pengganti kita itu memang benar paham sama apa yang kita mau gitu Pak. Ditekoni. Mereka itu ditekoni, suruh ngomong apa pemikiranmu. Ya memang harus dioncai terus apa yang ada dalam benaknya itu dioncai. Permasalahannya itu sebetulnya kita tuh sungkan mau menanyai. Yes, itu dia. Masalahnya itu sungkan kita itu mau menanyai dengan detail. Kira-kira apakah ada tips tersendiri untuk bisa menembus benteng sungkan itu Pak? Kalau bahasa saya kan sering loh, Pak, aku ini orang nyeneni, aku ini omong-omongan, aku ini duduk pribadimu. Nah itu, harus itu yang sering diomongke. Aku itu bukan pribadimu, tapi ini pekerjaan manajemen. Kamu jangan tersinggung. Aku ngomong ke pekerjaan, kamu yang mengerjakan. Ya harus diomongnya berkali-kali. Aku ki ora nyeneni. Gitu. Aku ki ora nyeneni, aku omong-omongan gitu. Jadi istilahnya pun ketika kita ingin mengevaluasi atau mengandani, misalkan ngelingkan itu, mengingatkan itu ya harus banyak-banyak klarifikasi semacam itu tadi, maksudnya disclaimer dulu gitu Pak. Jelas. Jadi kadang-kadang dalam pekerjaan itu bulan baleni sampai jelas yang ngrungokke. Tapi memang pekerjaannya itu ya, kalau ndak lupa. Sering lupa, mereka itu lupa, penyakitnya itu lupa, gampang ya. Makanya mungkin pentingnya meeting, membaca visi misi itu diingatkan kembali ke real yang benar tadi. Harus diingatkan terus, jangan bosan. Itu memang tugasnya itu bulan baleni menjelaskan sampai mereka betul-betul masuk dan tidak lupa, karena ini memang megahi gawean gitu. Gawean itu megahi gitu. Dan istilahnya untuk awal-awal mungkin bagi orang yang promosi ke jenjang yang lebih tinggi ya memang konsekuensinya harus mau melapangkan dada untuk mendidik juga yang penggantinya gitu ya Pak. Kita memang harus menyadari bahwa kita itu juga menjadi guru sebetulnya dalam bisnis itu. Seorang wira swasta yang hebat pasti guru yang hebat juga. Jangan bosan, memang tugasnya ngajari. Semakin level tinggi itu kan tidak mengerjakan fisik lagi. Wis ora blonjo, sekarang ngongkonan diruhke kowe sing blonjo. Tapi kan jangan bosan selalu mengingatkan milih nggon sing murah, ngenyang, rasa isin. Nah, pentingnya dulu apa yang kita sampaikan dari pertama ke kedua, ketiga ini yang jangan sampai lupa. Orang mengkon blonjo, jangan, ya tetap diingatkan. Nah, ini memang
Yang paling penting itu ojo nesu, ojo tersinggung. Nah, itu penting sekali diingatkan terus bahwa ini itu memang harus diingatkan, kalau enggak lupa. Dan ya untuk bisa mengingatkan itu kita sendiri, misalnya posisinya yang lagi promosi jabatan, harus juga mau untuk menembus itu gitu Pak. Maksudnya tidak kalah dengan sungkan dan lain-lain. Karena ya mau nggak mau demi apa ya istilahnya menghindari kerugian yang tidak sebagaimana seharusnya, ya harus seperti itu gitu Pak. Ya, itu sudah baku. Kalau kamu ke sana harus melakukan ini. Selesai harus mencuci, harus sampahnya dibuang. Nah, sampahnya ditempatkan pada tempat yang tidak di kantor. Semua harus ditata betul sampai selesai. Ibaratnya sholat, engkau sholat saiki, sholat kan gampang, mbok sholat saiki, tapi prakteknya kan tidak mudah. Engkau isih keneng kok. Itu seperti itu. Nah, terus dari proses itu tadi, dalam kita mendelegasikan, kita juga sebagai orang yang kedudukannya mungkin sedang promosi, harus punya kelapangan dada untuk bisa mengajari, karena betapapun relasi dalam dunia bisnis itu juga relasi seperti guru dan murid gitu Pak. Ya, sebetulnya itu bukan lapang dada, harus nyadari kuwi gaweane. Nek gaweane mbiyen blonjo, saiki gaweane ngajari. Kan lebih cepat ngajari. Kamu belanja sana bisa 20 menit, bisa 20 menit. Sing ngakon ming kowe blonjo brambang, bumbon-bumbon. Nah, duitnya tak transfer. Sing mlaku itu iso udan. Nah, ya harus mau ngajari. Ini memang dalam dunia UMKM sangat tiap hari itu sampai seperti itu. Jadi ya benar-benar ya seperti itulah tantangannya dan dinamikanya yang harus kita mau hadapi dan makan, sehingga kalau memang kita mau berniat untuk sukses gitu Pak. Ya, sakjane memang banyak hal yang pekerjaan itu diulang-ulang. Diulang-ulang terusnya, seperti kalau kita mau sekolah tiap hari lewat jalan Palagan itu bisa berapa kali ya, memang diulang-ulang terus. Tapi bagaimana diulang-ulang ini bisa tepat, bisa benar, dan bisa menguntungkan yang banyak. Nah ini, jadi di antara mengulang-ulang ini ada beberapa hal yang memang mencari momentum yang tepat. Dan memang tidak bisa misalkan ketika kita menjalankan itu tanpa mengulang-ulang secara istiqomah gitu Pak. Memang harus istiqomah dulu sampai benar-benar kita lulus 100% gitu. Baru kita mulai nyoba yang jalur lain gitu Pak. Oh iya, itu kan memang karena kelas kita itu baru bagian mengulang-ulang. Nah, mungkin kalau yang sudah level tinggi ya sekali ngomong sudah untuk bertahun-tahun. Kamu ke sana, sudah rutin. Tapi kalau yang masih memang harus jangan bosan untuk mengingatkan. Dan ini memang mudah diomongnya ya, gampang diomongnya, tapi penting sekali diingatkan, jangan bosan, diingatkan. Mereka itu lupa karena mereka bukan ngen-ngennya dia sendiri. Dalam proses pendelegasian, karena memang kita itu misalkan kedapatan promosi jabatan, ya pertama mau nggak mau kita harus sering-sering ngobrol dengan orang yang menggantikan kita, dan kemudian kita sampaikan visi dan misi. Terus selebihnya ya harus sering-sering mengingatkan, dan ketika mau ngomong biar enggak itu ya di disclaimer dulu di awal-awal gitu Pak. Ya, jangan bosan untuk ngajak ngobrol, ditakoni. Sebetulnya pekerjaannya banyak yang rutin ya, nakoni, kon pidato, apa sih tok pikir ke, itu harus dilakukan, kalau enggak ya kelompatan. Dan mereka itu sering ngeyel karena orang baru itu merasa bisa, padahal kita sudah lama menjalankan, kita itu sudah mengalami banyak kesalahan. Harapannya orang baru itu tidak mengalami kesalahan seperti yang kita lakukan, tapi mereka sering mengalami hal yang sama karena ngeyel. Tapi itu menarik Pak, maksudnya ketika ada pengganti, dia menjadi pengganti, nah terus tidak menutup kemungkinan dia pun maksudnya dia penggantinya itu merasa, wah aku dipercayakan naik di posisi ini, pasti karena kepintaranku dan lain-lain. Akhirnya dia merasa bisa.
Sehingga kadang-kadang ya dikandani ngeyel. Nah itu gimana itu cara biar bisa, hei kamu itu, ini loh aku megang posisiku, aku dulu sebelumnya di situ, ya kamu manut dulu gitu. Nah itu bisa mengondisikan itu gimana Pak? Karena kadang-kadang ya banyak orang yang merasa bisa gitu. Nah itu memang problem. Kalau itu semua bisa diatasi, jelas sudah berhasil. Itu mungkin konten tersendiri ya. Kadang-kadang itu wah sangat tidak mudah ya. Mereka ngandani, mereka manut, mereka mau bertanya kepada kita itu kan jarang. Sebaiknya bagaimana ya? Kan jarang. Mereka menjalankan sendiri, dianggap mereka itu sudah bisa. Padahal belum. Karena apa? Baru. Orang baru itu sering nganggap bisa enggak. Gimana ya baiknya. Terus dia juga kadang-kadang tidak mau mengambil hati kita. Tekon pas tidak tepat saatnya. Nah, datang lebih awal. Siapa tahu ada yang seniornya sudah sampai, sudah datang, bantu-bantu sebentar biar dia mau menularkan ilmunya. Jadi ya istilahnya ketika kita pindah sudut pandang di orang yang menggantikan itu, ya ketika ya istilahnya jangan terlalu kepedean dulu karena kamu dipasrai untuk menggantikan posisi seseorang yang sebelumnya ada di situ gini Pak. Betul. Ya harus sadari dulu bahwa posisi di sini itu punya tanggung jawab sekian, ini. Tapi ya betapapun ini itu juga tetap ada itunya sendiri. Misalnya ya pedomannya sendiri, nggak bisa seenaknya sendiri gitu Pak. Ya, mereka harus mau bertanya, mau merendahkan dirinya. Mau merasa bahwa aku kirung iso, aku yakin dia luwih iso, bukan luwih pinter loh. Mungkin boleh kamu ngaku luwih pinter, tapi yang lebih duluan itu lebih berpengalaman. Kadang-kadang diloke cah anyar, raglem, kene iki ora ono cah anyar. Ya tetap mereka itu baru tetap kalah dengan yang lama. Mungkin kalau sudah waktunya sudah lama karena dia memang pengalamannya banyak mungkin, tapi mesti ada yang kurang karena apapun waktu itu ya nggak bisa dicuri. Ya, jadi sepinter apapun itu, misalkan kamu posisinya lagi menggantikan ya jangan kedepankan dulu egonya, tapi coba kita ikuti dulu. Kalau memang kita lebih baik dari yang sebelumnya kan pasti ada momen di mana kita bisa menunjukkan kemampuan kita itu. Ya, kadang-kadang orang itu melihat penampilannya ya, tapi karena penampilannya ada sesuatu yang kurang, mereka dikandani ngeyel. Mungkin kadang-kadang kita dikandani dengan orang yang merasa kita itu kagum, entah badannya kekar atau mereka lebih pinter ngomong atau mereka kendaraannya lebih bagus, belum ngomong aja mereka sudah manut duluan. Nah itu kadang-kadang bisa ya, bisa tidak. Jadi ya itulah ya istilahnya, tetap misalkan posisinya kita yang lagi menggantikan pun ya kita harus bisa menyesuaikan, tidak langsung bertindak sebagaimana apa yang kita pikirkan karena ya betapapun kita baru kondisinya gitu. Ya, jadi apapun orang baru harus belajar dulu. Nah, mungkin kecepatan dia belajar, apakah bisa secepat itu? Tapi orang baru biasanya ngomong berapa kata, wah ini cah anyar. Wis konangan, wah ini cah anyar. Tapi kadang-kadang karena merasa mereka lebih mampu, mereka tidak mau dianggap cah anyar. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Aku sudah berpengalaman loh, aku sudah kerja di mana-mana, aku sudah sering, aku sudah senior loh. Nah, cuma di sini baru, padahal ya beda tempat itu beda karakter. Kalau kamu memang pinter tenan, hebat tenan, mesti langsung bisa menyesuaikan dan tidak dikatakan cah anyar, wah ini cah pinter gitu. Karena ya beda perusahaan, beda karakter, dan kita tidak bisa memukul rata satu perusahaan untuk semuanya gitu Pak. Betul banget. Jadi mereka mau orang baru yang biasanya punya kekuatan full itu kadang-kadang sulit untuk mau menerima hal itu. Ya itu merasa aku yo iso. Oke. Jadi ya tadi ketika kita posisinya lagi mendelegasikan ya langkah-langkahnya pertama pahami dulu yang menggantikan, sampaikan visi dan misi. Dan ketika misalnya posisinya kita yang menggantikan, jadi ya kita pertama-tama harus bisa
menyesuaikan diri, karena kompetensi kita kalau memang kita adalah mutiara pada waktunya akan terlihat juga. Mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman. Jangan lupa anak baru diajak nyoto biar mereka kepedesen sehingga bisa ngobrol lebih enak. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman yang misalkan ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng atau bahkan bisa kita bikinkan konten tersendiri. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.